Got Good. it. Oke. Suara Yuk, gua kedengeran ya? yuk. Ya, aman. Oke, semua semua pada mute. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak, Ibu guru, orang tua, dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi kami pada hari ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil riset paper kami yang berjudul Tingkat Kepercayaan Diri dalam Interaksi Sosial Siswa SMP Kolese Kanisius kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Presentasi ini akan dibawakan oleh kami dari kelompok Sosial Humaniora 28. Sebelum mulai, kita akan memulainya dengan perkenalan diri. Oke, jadi pertama ada saya Denis Wargi Pramudita dari kelas 96 absen 8. Oke, lalu ada saya Edward Wibisono Segiarto dari kelas 96 absen 11. Dan terakhir ada saya, Rafael Bima Bintang Raditya, kelas 96, absen 21. Oke, presentasinya habis ini akan dilanjutkan oleh Rafael Bima. Baik, terima kasih ya Tuan. Pertama, sebelum kami mulai presentasi, saya akan menjelaskan daftar isi terlebih dahulu. Jadi pada slide ini ada hal pertama yaitu latar belakang dari penelitian kami. Dua, rumusan masalah yang diteliti oleh kami. Tiga, metodologi penelitian, cara-cara yang kami gunakan untuk mengambil data. Empat, hasil dan bahasan. Data-data dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dikumpulkan menjadi sebuah naskah. Dan lima, penutup. Penutup dari penelitian kami beserta kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang penelitian. Nah, latar belakang kami. Mengapa kami ingin melakukan penelitian ini? Nah, berdasarkan observasi awal, kami dapat menemukan satu, siswa yang kurang percaya diri saat berkenalan dengan orang baru. Nah, dengan contoh konkret, kami bisa lihat saja dalam acara kami sebelumnya, yaitu CCCAP, bahwa masih ada beberapa siswa SMP Kolese Kanisius yang masih malu-malu untuk berkenalan dengan orang sekolah lain, maupun itu siswi sekolah lain atau orang lain in general. Nomor dua adalah siswa yang masih kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Kami dapat melihat pada kelas kita sendiri bahwa masih ada beberapa orang yang kurang percaya diri atau masih ragu-ragu dalam berpresentasi di depan kelas, apalagi di depan kerumunan orang yang banyak. Tiga adalah siswa yang tidak berkontribusi saat melakukan tugas kelompok. Ya, kami sendiri dapat mengalami beberapa hal-hal tersebut di mana kami menemukan ada ada dua siswa yang tidak berkontribusi dengan kelompok akibat mungkin karena malu atau tidak percaya diri dalam mengungkapkan hal yang mereka ingin ungkapkan. Tujuan penelitian kami yaitu penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi wadah informasi bagi siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius mengenai tingkat kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam interaksi sosial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi dari kepercayaan diri dalam interaksi sosial. Menurut dua ahli yang kami ambil, yaitu Loster dan McClellan, percaya diri suatu perasaan dan sikap, kemampuan, atau kekuatan yang kuat dalam diri ketika melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kemudian, interaksi sosial menurut Walgito adalah ikatan antara seseorang dengan orang lainnya. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan timbal balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri dalam interaksi sosial adalah suatu perasaan dan sikap, kemampuan, atau kekuatan yang kuat dalam diri kita melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kepercayaan diri tidak terlepas dari kehidupan sosial atau interaksi sosial. Nah, indikator seseorang yang memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Ini yang pertama adalah menurut Loster. Satu, yakin akan kemampuan dirinya. Dua, selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Tiga, memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya. Empat, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kebenaran. Lima, bertanggung jawab. Dan enam, menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dalam suatu masalah.
Selanjutnya adalah menurut hakim. 1. Sikap yang tenang dalam mengerjakan sesuatu. 2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 3. Inisiatif terhadap diri sendiri tanpa menunggu perintah dari orang lain. 4. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 5. Memiliki kecerdasan yang cukup. 6. Memiliki kemampuan sosialisasi dalam masyarakat. 7. Memandang segala sesuatu dari segi positif yang mengandung harapan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, dan memiliki pribadi yang matang sehingga tidak memerlukan dukungan dari orang lain. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya dari Suara. Oke, terima kasih Rafael Bima. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari penelitian ini. Next. Ya, jadi dari latar belakang masalah yang kami temukan sebelumnya, muncul suatu pertanyaan besar, yaitu pertama, bagaimana tingkat kepercayaan diri dalam interaksi sosial siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius Jakarta tahun ajaran 2022 sampai 2023. Dan kedua, item pertanyaan mana yang memiliki skor kepercayaan diri terhadap interaksi sosial yang paling rendah. Lanjutnya. Oke, dari kedua rumusan masalah tersebut, peneliti menduga bahwa siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius masih memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam berinteraksi sosial. Tapi, kami juga menduga bahwa mereka masih kurang memiliki kepercayaan diri ketika berkenalan dengan orang baru, seperti pada observasi awal yang sudah kami lakukan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Ya, jadi isi yang membahas metodologi penelitian adalah jenis penelitian, desain metode, pengumpulan data, dan juga analisis data. Next. Oke, pertama adalah jenis penelitian dengan desain metode. Jadi, jenis penelitian yang kami gunakan adalah kuantitatif dengan desain studi deskriptif. Jadi, jenis penelitian studi deskriptif kuantitatif bertujuan untuk melihat gambaran atau seperti deskriptif mengenai suatu keadaan yang bersifat objektif atau sebenarnya menggunakan angka dalam pengumpulan data. Selanjutnya, oke. Jadi inilah pengumpulan data. Kami menggunakan kuesioner dari Google Form dengan bentuk skala Likert. Item yang kami gunakan adalah 39 dengan populasi sebanyak 65 siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius. Jadi skala Likert itu adalah metode skala bipolar yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mengukur data kuantitatif berupa tanggapan dalam beberapa pilihan. Nah, pilihan yang kami gunakan adalah sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya. Oke, jadi untuk analisis data, teknik yang kami gunakan adalah statistik sederhana. Proses pertamanya adalah tabulasi data, di mana kami menghitung jumlah skor dari skala Likert yang didapatkan dari jawaban-jawaban Kanisian menggunakan Google Sheets. Kemudian, kami juga menganalisa menggunakan rumus kategorisasi empirik untuk mencari ketentuan skor dalam setiap tingkat, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Uji validitas yang kami gunakan adalah validitas konstruk, di mana setiap item yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner disesuaikan dengan indikator dan ciri-ciri dari kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Hal ini juga sudah disetujui oleh pembimbing konten dengan pembimbing bahasa kami, yaitu Memlia dengan Pak Simon. Selanjutnya. Oke, jadi ini adalah kategorisasi empirik yang kami gunakan. Kita bisa lihat ada rumusnya di situ. Ketentuan sangat tinggi adalah memiliki skor sebanyak 132,6 atau lebih. Tinggi di antara 109,2 dengan 132,6. Sedang di antara 85,8 dengan 109,2. Rendah sedang adalah 62,4 di antara 85,8. Kemudian sangat rendah adalah di bawah 62,4. Oke, selanjutnya. Untuk hasil bahasan akan dijelaskan oleh Edward. Terima kasih. Oke, terima kasih dari suara. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dan bahasan. Untuk slide berikut ini dapat dilihat ini hasil dari penelitian kami menggunakan Google Form.
Hasil penelitian kami menunjukkan tingkat kepercayaan diri dalam interaksi sosial siswa SMP Kolese Kanisius kelas 9. Ada sebesar 12,31% atau 8 dari 65 siswa yang dikategorikan sebagai sangat tinggi, 56,92% atau 37 dari 65 siswa yang dikategorikan tinggi, 30,77% atau 20 dari 65 siswa yang dikategorikan sedang. Next. Oke, untuk slide berikut ini dapat dilihat ada 2 item yang memperoleh skor dari paling rendah dan juga paling tinggi. Mari kita mulai dari yang paling rendah. Yang paling rendah, saya malu untuk berkenalan terlebih dahulu ketika bertemu dengan orang yang baru, yang memperoleh skor sebesar 157 atau 2,08% dari total skor. Lalu paling tinggi, tanpa perlu disuruh, saya selalu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya seperti PR contohnya. Memperoleh total skor sebesar 224 atau 2,97% dari total seluruh skor. Lalu, dari kedua item pertanyaan ini, ditemukan bahwa kedua item pertanyaan ini berdasar dari satu indikator yang sama, yaitu memiliki inisiatif terhadap diri sendiri tanpa menunggu perintah dari orang lain, yaitu indikator yang diucapkan oleh hakim. Next. Oke, slide berikut ini dapat dilihat diagram jawaban pada item saya malu untuk berkenalan terlebih dahulu ketika bertemu dengan orang baru atau item yang memperoleh skor paling rendah. Dapat dilihat sangat malu ada 18,5%, malu 30,8%, tidak malu sebesar 41,5%, dan sangat tidak malu sebesar 9,2%. Next. Oke, penutup dari penelitian kami. Next. Oke, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa siswa SMP Kolese Kanisius kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 memiliki tingkat kepercayaan diri yang tergolong tinggi dalam berinteraksi sosial. Salah satu faktor yang merupakan penghambat dari kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial adalah rasa malu ketika berkenalan dengan orang baru. Dari hasil kesimpulan kita ini, dapat dinyatakan bahwa rumusan masalah kita benar dan dugaan hipotesa kita juga benar. Next. Sekian dari kami dan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari Sosial Humaniora 28. Terima kasih.